Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Ibu Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi, para Kasubag, Bapak Ibu Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, dan teman-teman peserta rapat kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN tahun anggaran 2021-2022. Saya hanya menyampaikan bahwa output dari raker kita ini adalah rencana kegiatan 1 tahunan fakultas. Jadi kita setiap program kerja yang disampaikan kalau bisa diidentifikasi kapan waktu pelaksanaannya. Setiap waktu pelaksanaan kan ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Yang tidak bisa dilakukan itu ada beberapa, misalnya minggu ke-4 September itu tidak bisa karena kita milad Fakultas Dakwah itu tanggal 30 September, termasuk persiapannya, jadi tidak bisa ada kegiatan lain di bulan ke-4 September. Kemudian minggu kedua November juga miladnya UIN, biasanya kita ikut berpartisipasi. Kemudian Desember itu minggu ketiga dan keempat tidak bisa karena ada acara wisuda dan libur nasional. Jadi selain waktu itu bisa kita identifikasi, misalnya minggu pertama Maret itu prodi apa dan kegiatan apa. Jadi tidak bisa tabrakan supaya kita bisa semua menghadiri kegiatan. Jadi setiap kegiatan prodi sebisa mungkin kita para pimpinan bisa menghadiri. Makanya kita jangan ada yang bersamaan. Kecuali yang penelitian itu penelitian prodi itu bisa kapan saja, dan mohon dicantumkan, jangan dilupa. Saya titip satu FGD kurikulum untuk finalisasi, jadi ada nanti SK tim penyusun kurikulum. Oke, jadi finalisasi kurikulum yang digunakan untuk angkatan 2001 ke atasnya nanti. Oke, jadi kalau ada maba mereka sudah pakai kurikulum baru. Oke, tidak ada lagi kurikulum lama karena memang akreditasi mensyaratkan memang 2 tahun itu sudah harusnya revisi kurikulum. Cuma kita ini sampai 5 tahun, tapi di laporan kemarin orang selalu kita mengklaim hanya 3 tahun sudah ada perubahan supaya nilainya 4. Padahal seharusnya memang harus dilakukan, tapi kan kita dilakukan. Saya kira itu hanya tambahan. Jadi sekalian mungkin persentase program kerja yang akan dilakukan, termasuk minggu kapan dia mau dilakukan bulannya, supaya kita identifikasi. Jadi 1 tahun itu kita punya jadwal kegiatan. Jadi di bagian keuangan juga gampang mengidentifikasi. Minggu pertama langsung dia pergi tanya mana anunya untuk kegiatan minggu pertama. Jadi untuk kelancaran juga sebenarnya data ke anggaran kita, supaya tidak tabrakan dan tidak tumpang tindih nanti di akhir tahun. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, saya kembalikan ke Pak Dekan. Itu dari perencanaan, ya, dari perencanaan, dan saya katakan soal detailnya anggaran itu nanti kita konfirmasi lagi dengan perencanaan. Saya kira lebih transparan dan lebih profesional kita itu kalau sudah fix semua program kita, kemudian kita undang lagi juga untuk memantapkan, termasuk pelaporannya apa segala macam, supaya kita benar-benar bisa lebih maksimal. Nanti prodi menentukan masing-masing jumlah UKT masing-masing untuk mahasiswanya. Identifikasi KKN berapa wisuda, rinciannya nanti minta di perencanaan. Tinggal kita misalnya ada tambahan praktikum dakwah, praktikum TV, praktikum radio, itu ditambahkan di UKT BKT supaya walaupun non SKS tapi mereka bisa dapat sertifikat untuk SKPI-nya mereka. Oke, jadi kita harus mikirkan itu, termasuk baju lab ya, kalau memang mau dianggarkan. Jadi setiap prodi bisa saja tidak sama UKT BKT-nya. Itu maksudnya. Karena selama ini kita pakai yang lama mengikut terus. Padahal kan ada perubahan anggaran, perubahan ini kan seharusnya kita mengikuti perubahan itu sehingga UKT kita kemungkinan bisa kita naikkan sesuai kebutuhan kita. Tapi Pak, sekiranya itu KTBKT dari pusat? Kita mengusul untuk tambahan kegiatan kita untuk SKPI. Jadi tidak dibeban ke mahasiswa mau fotografi uangnya, dia tinggal mengikut, tidak bayar lagi. Ya, tapi dianggarkan kayak praktikum dakwah itu kita anggarkan di UKT, ada di UKT praktikum dakwah, makanya itu non SKS dan dibayarkan langsung ke dosennya karena tidak masuk di ini. Itu KTBKT
KTBKT nominalnya Pak, bukan pusat memang yang tentukan dari Tidak bisa Tidak. kita kementerian. Tapi kita kayaknya mengusur rinciannya karena Tidak ada. Tidak pernah kita Selama ini Pak. belum pernah. Tidak pernah, Pak. saya ingat dulu pernah waktu masih saya sekjur di Kom pernah satu kali itu, dari situlah kemudian setelah itu tidak pernah iya, karena itu yang saya ingat bahwa kategorinya kategori, tapi tidak bisa mengusulkan apa itu sudah ada standarnya memang. standarnya dan itu sudah ikut dengan UKT-nya mereka, yang tidak bisa ada tambahan-tambahan lagi. makanya yang dibebankan itu, karena yang saya ingat itu di kedokteran, UKT-nya dia lebih tinggi pembayaran karena memang UKT-nya dia tentukan. Ada prakteknya. Itu maksudku, kita kan sekarang punya lab, maksudnya kan ada prakteknya juga kita bisa lakukan gitu. Kita enggak berubah begitu. Ya maksudnya mungkin nanti mungkin Wadik 2 bisa ini lacak itu apakah UKT itu bisa ada kita rubah berdasarkan pertimbangan ini. Makanya masing-masing prodi itu sebaiknya setiap semester itu ada praktikum supaya kita punya UKT naik. Tapi setelah itu tidak pernah satu kali gitu waktu masih sama-sama. Karena dianggap sama sampai sekarang kurikulum yang baru. Jadi bukan saja TV, fotografi itu digunakan untuk KPI, jurnalistik komunikasi, tapi semua prodi bisa menggunakan. Non SKS sama praktikum dakwah. Non SKS. Jadi cantumkan di kurikulum kita jadi non SKS. Jadi tetap ada mungkin di semester berapa dia praktikum fotografi, semester berapa dia praktikum televisi, semua prodi. Supaya mereka menikmati semua aktivitas. Oke. Bisa jadi juga nanti di kayak Tagana dia bisa mendaftar kalau memang dia ikut bisa satu pelatihan satu kali saja untuk Tagana. Selain kesos. Ya selain kesos maksudnya seperti itu. Jadi semua minimal mahasiswa kita punya modal dasar pengetahuan. Nanti kita bahas nanti tentang lab sendiri. Oke. Nanti kita bahas tentang lab. Terus sebenarnya KPM juga saya membutuhkan itu banyak sekali pedoman yang harus diselesaikan. Bu KPM, harusnya kita punya program kerja untuk semua penerbitan, panduan-panduan termasuk modul-modul praktikum. Jadi, ya, saya kira itu saja tambahan. Saya serahkan ke mungkin di manajemen dakwah dulu untuk presentasi kegiatannya. Dan kalau bisa saya mengidentifikasi saja buku-bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wadik 1, Wadik 2, serta seluruh peserta raker SDK yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan masih berkumpul walaupun secara sembunyi-sembunyi. Ya, ada program kerja yang sudah coret-coret ini karena saya tidak membawa komputer. Yang pertama itu yang ada betul di RKKL yang disampaikan Pak Jupe itu, yang pertama adalah pelatihan kewirausahaan. Oh iya. Iya, untuk MAHU juga harus ada pelatihan praktikum kewirausahaan. Karena itu mata kuliah kewirausahaan itu mata kuliah universitas ya. Dan itu memang sejak dulu itu di MD itu ada pelatihan kewirausahaan kecuali tahun lalu karena sudah direncanakan tapi kan ditarik DPTN-nya jadi makanya tahun lalu tidak ada pelatihan kewirausahaan. Kemudian rencana minggunya rencananya sebenarnya di Februari tapi karena mepet waktunya dan kita disibukkan dengan ujian makanya saya pindahkan di bulan Maret, insya Allah mungkin ke minggu kedua Maret itu insya Allah akan dilaksanakan. Kemudian PKTI minggu keempat Maret. Jadi jangan sampai temuan itu kemudian tidak diantisipasi dari audit mutu internal. Iya. Fakultas juga sedang merancang juga jadi selalu SK termasuk penelitian PKM itu ada nama dosen dan mahasiswa. Itu sebagai penguatan kebijakan atau dasar kegiatannya. Jadi di manajemen dakwah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haki lagi masih ada.
8, 9 kegiatan termasuk haki ya. Haki dianggarkan di dalam KKILTA. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Prodi MHU untuk menjelaskan tentang proker atau program kerja 2021. Dari anggaran yang diinformasikan kepada kami, maka kami membuat program tahun 2021. Banyak sekali sebenarnya, tapi yang akan kami jelaskan beberapa ini. Pertama dari segi pendidikan dan pengajaran. Dari segi pendidikan dan pengajaran, pertama visitasi orang. Ini sedang berjalan ini visitasi orang. Ya. Kemudian praktikum manasik haji dan umrah. Apa rencananya Kemudian sebenarnya jadi untuk pelatihan ini atau praktikum sama. Banyak sekali. Jadi rencana pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan Juni sebelum Idul Adha. Ya, jadi rencana panitianya ada 10 orang, kemudian peserta 90 orang dan narasumber 2 orang insya Allah. Jadi perlu kami sampaikan al-mizab itu artinya pancuran emas yang ada di Ka'bah itu. Jadi ketika kita mencari nama tentang nama jurnal kita, maka Mungkin bagus juga Pak Dede kalau ada semacam manasik praktis dari video yang dibuat mahasiswa dalam bentuk lomba. Tutorial. Tutorial dilombakan. Itu media dia tuliskan. Jadinya menghafalnya itu ya silakan, tetapi lebih ini supaya lab juga terpakai oleh anak-anak MHU. Ya. Jadi apa tutorial ya? Tutorial. Termasuk juga lomba foto haji. Foto pakai ihram. Beragama. Iya, terima kasih silakan. Bisa ditambahkan. Ya, itu tuh. Alhamdulillah Selatan waktunya jam manasiknya itu bulan 5 karena itu serentak pemerintah Indonesia itu kalau dua minggu setelah Lebaran Haji sudah mulai ini Lebaran Idul Fitri sudah mulai serentak, jadi di situ bisa disisipkan ini karena kita ini selalu memberi manasik seperti itu, dan insya Allah ini ada isyarat bahwa ini ada berangkat nanti ini. Di situ bulan bulan itu. Berarti di bulan Mei ya, bukan di bulan Juni. Nanti punya manasik. Iya, ada momen haji. Iya, terus ada juga bisa MOU hasil kerjasama dan kita libatkan mahasiswa untuk ikut terlibat di dalam kegiatan. Bisa. Nah, itu malah lebih bagus, tinggi akreditasi. Bulan Mei di minggu ketiga. Iya. Karena keempatnya sudah PKTI kita melakukan. Lebaran Idul Fitri. Bulan 5. 14 Mei. 14 Mei. Pokoknya 2 minggu itu sudah mulai diserentak. Berarti awal Juni karena minggu keempatnya PKTI-nya MHU. Awal Juni. Jurusan, staf, para ketua Pimpro, Bosnya Malino ya. Bosnya Malino. Ya. Apa istilahnya? Ketua RRT. Yayasan. Ketua yayasan. Ya, betul yayasan. Pembina. Ya baik. Sore tadi setelah dapat informasi anggaran BOPTN, kami langsung coret-coret. Biasanya ini insya Allah sudah, mudah-mudahan ini sudah diterima. Yang pertama treasure study, ini sudah di ACC di BOPTN awal. Tinggal menunggu Imran pencairan. Insya Allah kami akan laksanakan Maret. Awal Maret, minggu pertama Maret. Kemudian teknik kepemanduan PMI, tinggal menunggu pencairan juga, sudah masuk ke Imrannya. Kapan? Jadi minggu kedua atau masih minggu Februari. Kalau cair pulang ini, berarti Maret juga ya? Februari. Februari ini, sorry. 4 Februari. Karena masih ada 4 Februari yang saya tidak ikut. Kemudian ini yang ketiga masih juga bahan diskusi bagi kami. Kemudian
kami juga minta petunjuk dari WD2, apakah kami masih boleh masukkan visitasi? Padahal visitasi ini kami sudah lewat. Jadi visitasi sudah anggaran 2021. Jadi sekarang bagaimana itu ini? Berapa anggaran masuknya sudah terpakai? Anggaran 20-an. Inilah sudah masuk semua dalam sisa setelah pemotongan 30% itu. Sudah kami hitung. Dari situ. Jadi bukan visitasi. Nama kegiatannya. Nama kegiatan visitasi. Oh iya, makasih. Jadi artinya kegiatan itu sudah terlaksana, tinggal pelaporannya. Iya, betul. Tahu. Makasih Pak Dekan. Iya. Saya sudah tidur, cuma karena ini ragu saya dipanggil bangun. Kemungkinan minggu 1 Maret. Oke. 1 April, minggu pertama April. April kayaknya. Jangan April, Ramadan April itu Pak. Kalau awal April boleh. Ya, maksudnya minggu pertama April. Boleh. Itu kan RPS kurikulum. RPD. Iya, kita minggu ketiga, ini minggu ke FGD. Saya kira cukup, makasih. Oh iya, makasih. Jadi, waalaikumsalam. Imran mau Yang lain dulu sekali menjelaskan. jelas kami dulu sudah selesai. Biar dulu fakultas CNN jurusan lain dulu. Iya tahu. Satu kali menjelaskan hal. Masuk sendiri gitu. Dirasa Iya, selanjutnya KBI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Komunikasi dan Komunikasi, Bapak Wadik 1, Ibu Wadik 2, rekan-rekan Kajur dan Sekjur, kemudian para kasubag, akan hormati juga tentu saja ada Pak Imo selaku bendahara, dan kemudian rekan-rekan Rangers dan staf yang setia hingga malam hari ini. Juga tentu saja ada Pak Ibu, Pak Dr. Arham, Om Dede, ada Pak Jalal dan Yurna, masih muda kita. Mengirim lagu. Ya, beberapa program yang telah kami susun dan kami diskusikan bersama Ibu Sekjur. Alhamdulillah KPI sudah bersama-sama dengan Ibu Dr. Haji Asika Usman yang sudah mengisi kursus Sekjur, dan juga dengan Pak Senal dibantu kami oleh Pak Jalal dan Ibu Yurna memberikan ide-ide tentang program kerja yang insya Allah akan dilakukan oleh program studi komunikasi dan pikiran Islam di 1 tahun terakhir ini nanti ke depan. Memang agak sulit juga menyusun ya kegiatan atau program kerja karena adanya informasi yang terkait dengan penganggaran. Jadi tadi penganggaran ini sudah dapat diperoleh ya proses saja dari Pak Dekan, dari Pak Gube. Kemudian pendek pengetahuan kami ini dari jurusan bahwa program-program begitu sebenarnya sudah ada dalam RKKL yang mudah-mudahan juga cepat kami terima, karena katanya informasi yang saya peroleh bahwa tadi yang di-share ke grup oleh Ibu Wadik 2 itu bukan itu yang valid jumlahnya. Yang valid jumlahnya itu yang diberikan oleh Pak D, dan rancangan-rancangan program ini masih saja belum dapat dipastikan ya, tapi kami upayakan dan semoga bisa direalisasikan. Wadik tidak berurutan ya. Ini kami juga melakukan seminar nasional seperti yang Pak Wadik sarankan bahwa ada baiknya melaksanakan kegiatan yang sifatnya ilmiah yang melibatkan, tidak hanya melibatkan dosen dari UIN Alauddin Makassar, dan kami rancang di bulan September. Iya, di kuliah perdana. Jadi kuliah perdana langsung KPI yang untuk general lecture ya. Iya. Seminar nasional. Iya. Kemudian untuk pengabdian ini kami diskusi sebelumnya ya, diskusi ini
belum kami tentukan apa materinya, karena ada saran kemarin dari kita Pak Kawadik untuk bisa mensinergikan dengan mitra, ya, sehingga itu kami mau cek lagi kembali MOU yang kami buat kemarin, sehingga ini bisa merealisasikan apa yang Pak Wadik harapkan dari prodi kemarin. Itu dirancang di bulan Juni. Juni ya? Juni. Iya. Ini PKTI kami rancang di minggu pertama April. Kalau tadi review kurikulumnya minggu kedua Maret, PKTI-nya minggu pertama April, kemudian ya minggu pertama April PKTI-nya Pak. Kalau mengingat ini teman-teman ada di mahasiswa nanti juga akan masuk lagi ke perusahaan skripsi untuk semester berikutnya. Adapun rencana ya kerja khusus untuk prodi ilmu komunikasi, tidak usah Pak berurutan ya. Nanti saya anu dulu. Iya. Yang pertama di sini saya sampaikan workshop ya, workshop yang workshop ini terkait dengan perencanaan borang Pak, yang 11 standar. Sosialisasi 11 kriteria. Iya, workshop 9 kriteria. Iya, itu Pak. Kapan rencananya nih Bu? Jadi rencananya nanti rencana bulan, jangan Agustus kan banyak orang terlalu banyak kalau iya Mei ya Pak, untuk artinya Pak penentuan minggu pertama atau kedua nanti Pak ya. Jadi kita ambil bulan apa? Jadi bulan Mei. Oh iya, saya masuk minggu kedua Bu. Iya. Jadi kita bantu saja Pak kalau begitu Pak. Iya, minggu kedua Mei. Ya harus saja Pak disusun saja berdasarkan Iya, maksudnya saya sampaikan dulu di sini, itu nanti revisinya lagi nanti di kan terserah ya, berarti kita punya agenda. Iya. Ini agenda fakultas. Mengurut itu bulannya agak. Enggak, makanya kita ada rencana waktu. Ini kan agenda kan belum tentu terlaksana, kan kita punya rencana. Iya. Dan ini Nah, jadi itu bisa berubah. Rencananya Maret minggu keempat. CPR Pak. Iya. Kemudian sebagaimana telah diberikan kesempatan dari Pak Dekan dulu untuk diberikan kesempatan kepada saya untuk bertanggung jawab mengenai seminar nasional, bahkan insya Allah kalau tidak ada halangan, rencananya nanti saya sudah bicara, saya Riring sudah pergi tapi ada Pak Sahid. Kita rencana untuk seminar internasional, insya Allah internasional juga ya, Juni, insya Allah Juni. Iya. Jadi saya sesuaikan dengan beliau yang pernah saya hubungi. Kemudian nanti karena kalau seminar internasional kan harus ada minimal ada orang asing lah yang fotografi. Ini ada waktunya tuh. Iya. Nanti ke desain. Kemudian treasure study April September. Bisa September. Iya. Ada dua alternatif, di April bisa di September itu Pak. Iya. Jadi itu baru rancangan kan Pak, masih bisa nanti di jurusan lagi kita kalau ada waktu baru direvisi. Iya. Kemudian saya pikir ada enggak tambahan dari kalau terkait dengan praktikum, terkait dengan praktikum itu biasanya mengikuti kayak mata kuliah, kapan mata kuliah itu dikuliahkan, maka praktikum ikut di situ. Dan misalkan desain grafis itu kan adanya di, kalau nggak salah di Gasal, di Genap ya, di Genap, makanya juga kita masukkan dia di Genap. Kalau fotografi kan di Ganjil, ikut juga di situ. Jadi dia mengikut. Jadi Ibu ada tambahan? Silakan. Terima kasih Bu Jun yang saya hormati Pak Dekan.
1 dan 2 yang informasi dan peserta seminar, peserta rapat. Seminar, kita mau seminar ini. Tahan berarti. Pasal seminar internasionalnya siapa-siapa rencana kita mau panggil. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi yang sempat terlewat itu workshop PKTI, rencananya kita tulisan karya ilmiah. Itu rencana Lihat ya kriteria saja ya. Oh berarti kemudian sempat tadi lihat juga ada beberapa program yang disampaikan oleh teman saya dan nanti PTN-nya ada beberapa anggaran yang ada tapi belum masuk dalam kegiatan. Misalnya kayak pengumpulan data di situ ada, persiapan-persiapan seperti yang disinggung tadi bahwa ada rencana dari jurusan jurnalistik KPI dengan IKOM supaya dibuatkan pakaian khusus untuk laboratorium. Jadi bukan hanya di kedokteran saja yang harus menggunakan pakaian seperti itu, tapi ini untuk mempertegas bahwa di Fakultas Dakwah khususnya di jurusan ini juga punya laboratorium lengkap. Oleh karena itu mahasiswa yang harus masuk ke laboratorium seharusnya dipastikan memiliki. Karena saya beberapa kali cerita sama ketua prodi IKOM, jurnalistik dan KPI. Jadi begini, sejak 2015 kami sering mengalami kasus di lapangan. Mahasiswa yang praktikum itu kan ke lapangan bawa kamera, bawa laptop, bawa catatan. Itu dikira wartawan, dikira apa, dikira punya kepentingan iklan apa. Jadi kami sering dapat teror dari pasar, dari preman, dari mana. Ada anak-anak berkeliaran bawa kamera, bawa laptop, bawa alat tulis. Nah, ini saya dengan Pak Dede itu kadang-kadang tiap semester itu susah tidurnya karena kalau anak-anak lagi di lapangan atau ada laporan apa. Jadi sangat mengerikan. Makanya saya udah beberapa kali ngotot sama Pak Nur Latif, Ibu Rahma sama Bu Asni. Tolong bantu saya agar anak-anak kita itu mahasiswa yang praktikum di lapangan itu buat kostum, karena maaf mahasiswa biasanya kalau saya suruh tugas kayak aliens kayak begitu, dia ke Endrikan itu dia jam sebelum subuh dia sudah menunggu matahari. Yang kalau memang lagi tugas ketat, nah kalau mereka ada kostum itu ketemu macam-macam manusia di jalan, itu sangat besar resikonya. Dan kalau perlu mungkin nanti kita buatkan etika bahwa mahasiswa yang bersangkutan atas nama nih bla 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 itu sedang statusnya kuliah. Karena kan di jalanan ini kan kehidupan sangat warna-warni dan itu sering kita dapat teror. Mana surat ininya, dosenmu siapa begini-gini ya gitu-gitulah, sehingga saya agak ngotot ke Pak Nur Latif, ke Bu Rahma dan Bu Asni bahwa anak-anak harus punya baju identitas. Bentuknya kayak apa itu nanti kita pikirkan bersama. Saya kira itu, terima kasih banyak. Saya kira sama dengan yang dirasakan Pak Dede dengan teman-teman yang lain. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dipastikan bahwa semua ini menjadi investasi lah dari IKOM untuk visitasinya. Jadi ini sebenarnya visitasi berjalan dengan perjalanan kegiatan ini. Berikutnya jurnalistik, nah ini tetangganya. Jurnalistik saya persilakan. Kebetulan anggota kami itu tidak sempat hadir karena berhalangan, cuma saya diwakili oleh Tapi lewat forum ini mungkin Pak Wadi bisa membantu kami ya meluruskan tentang jadwal rencana, sebab tidak menutup kemungkinan apa yang saya rencanakan ini bisa bertabrakan yang lain ya, sesuai dengan rencana program yang kami akan laksanakan ini. Yang pertama adalah pemutakhiran RPS, ini sangat penting sekali. Ya,
RPS atau kurikulum? RPS dulu baru kurikulum. Tidak terbalik. Karena di sini kan ada dua ya kan? Oke. Jangan langsung dipotong ke yang kalau begini. Biarkan saja. Itu cuma diluruskan biar ya. Oke. Jadi kita balik itu apa diluruskan ya? Mungkin saya tanya. Pada rawon ya. Ya dari tadi ya. Ya jadi penyusunan kurikulum. Kemudian tadi saya berencana bulan 2, tapi ini kan sudah di akhir kan. Jadi saya geser pada awal Maret, insyaallah. Tidak keberatan dia lain ya. Awal-awal Maret Pak. Iya, minggu pertama Maret. Iya, minggu pertama Maret. Nah, kemudian selanjutnya ya masuk pada pemutakhiran RPS. Iya, kan itu kan. Kapan rencana RPS setelahnya minggu ketiga? Setelahnya itu. Ketiga karena minggu pertama bisa sampai 2 minggu itu menghabiskan kurikulum sampai 1 bulan. Jadi paling cepat ini bisa 1 April, minggu pertama April. Minggu pertama April. Iya. Kemudian kami juga punya program seminar nasional. Kemarin itu ada jalan Pak ya? Oh iya. Kapan rencana workshopnya? Ya. Ini workshopnya ini sekitar bulan ini mungkin. Iya betul. Supaya berurut karena Maret April Mei Juni. Karena ini juga terkait dengan program IKU Pak. Jadi jangan kosong itu. Berarti bulan 3 minggu ketiga Juni di. Bagus ini urutan tak. Setiap bulan ada kegiatan. Setiap ada kegiatan. Nanti ya. Kosong ya. Ya, kemudian ya seperti yang lainnya, kami juga punya program penerbitan jurnal edisi Pak. Ya nanti mungkin seperti bulan Agustus September. Sama ya. Karena kemarin itu hanya satu saja. Karena terlambat laporan tak. Jadi kita anggarkan 5 terlambat laporan masuk termasuk yang laporan itu ke jurnal itu dicetak. Cetak yang harus masuk pun cuma 1 cetakan harusnya masuk ke SPI supaya bisa turun cairan nanti. Masuk wasilah itu tidak terbit satu karena tidak ada dicetak. Ya, kemudian pengabdian masyarakat. Ini saya sesuaikan saja dengan anggaran yang ada di kesos yang ada itu yang bisa kita gunakan. Paling 5 program yang saya akan laksanakan. Iya, dan anggarannya saya lihat cuma 50-an. Itu pun sudah dikurangi, belum dikurangi. Ini kegiatan ketaganaan ini kan sudah berlangsung dan itu 9 jutaan dia punya ini. Berarti tinggal puluhan yang saya harus kelola. Sehingga mungkin saya hanya mewakili dari Tridharma itu, dari 3 Tridharma. Yang pertama pendidikan dan pengabdian itu mungkin yang mendesak yang berhubungan dengan jurusan itu adalah visitasi, akreditasi jurusan ESOS. Ya, yang sementara juga ini kita rancang. Yang kedua yang mendesak juga adalah sosialisasi undang-undang nomor 14 tahun 2019. Kuliah umum, seminar atau apa? Dalam bentuk seminar nasional karena kita akan hadirkan dari Jakarta. Jadi sosialisasi dan prospek dan tantangan pendidikan profesi dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga dengan kerjasama dengan dinas pariwisata yang ada di Kabupaten Goa dan provinsi. Kalau bisa Menteri
pariwisata yang hadir membuka. Amin. Ini ya paling kita visitasi kalau bukan Maret April. Mungkin April, Pak. Iya, April. Ya. Minggu kedua. Bulan ketiga kan, bulan 3 Ramadan kan bulan 3 April. 14 April Ramadan. Oh, 14 April ya? Iya. Iya. Jadi itu berarti minggu ketiga ya, minggu ketiga April. Ya, selanjutnya PKTI ini rencananya Agustus. PKTI Agustus. Iya. Rencananya bulan Agustus. Minggu pertama. Ya, selanjutnya pengembangan bakat dan minat. Ini rencananya kita mau adakan bersama dengan mahasiswa ini lomba film dokumenter tentang penyuluhan. Jadi kami berharap ini ya Pak Dede, ini sangat diharapkan perhatiannya untuk membina adik-adik kami, anak kami untuk membuat film dokumenter tentang penyuluhan. Rencana bulan berapa? Rencana Agustus. Kalau minggu kedua ya, setelah PKTI. Iya. Selanjutnya panduan pelayanan lab konseling. Nah, itu konsultasi dengan mana? KPS. KPS. Apa Bu? Panduan Pelayanan lab konseling. Karena ini sebentar lagi lab konseling DPI ini akan di kerjasama dengan Indonesia ya. Untuk roadmap penelitian dan registrasi ya. Iya. Kapan rencana ini satu paket ini Bu? Oktober. Iya. Tidak terlalu lama Bu, karena ini registra ini harus mengikuti. Ini kan registranya kita harusnya berlaku 2020. Ini sudah 2021. Makanya harus di awal tahun ini. Karena registrata itu mulai kita hitung itu tahun 2020 sampai 2024. Iya, itu registra. Tapi deh untuk semua registra 2020 sampai 2024. Makanya harus jadi di awal tahun ini 2021. Iya, kalau begitu April ya, karena tadi ada bulan 3 ya. Panduan bulan 3. Bisa jadi. Iya, karena bersamaan. Kami dulu. Ya, karena ini sudah sini naik. Ruangan jadi sudah diskusinya. Baik, terima kasih. Nih, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu bisa sukanya Pak Dede karena apa saja dia. Amas Pak, Amas. Aja dulu itu dulu ya. Saya lanjut. Ini virus baru yang saya sebarkan malam ini gitu, dan beliau sudah mulai kena. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu harus mau mulai bicara dari mana. Yang pasti saya harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada SDK. Karena alhamdulillah dari 2015 saya dikasih kunci sama Ula, belum saya lepas sampai sekarang untuk studio fotografi. Saya harus ngomong pada malam hari ini, dan mungkin tidak semua orang tahu. Tadi saya sudah bisnis sama Kak Cak di bawah, bahwa saya masuk di UIN setelah saya mengajar di Institut Kesenian. Saya masuk UIN itu rambut saya panjang, dicat warna highlight, pakai anting-anting, dan mengajar di UIN, dan ternyata saya diamati oleh Satpam se-UIN. Dan perempuan yang berhasil memotong rambut saya dan melepas anting-anting saya adalah Ramsyah Tasrudin. Perempuan yang punya peranan penting dalam karya saya dalam fotografi. Nah dibalas. Oke, sudah. Dari untuk laboratorium, saat ini kami sudah menyiapkan beberapa ruangan, kemudian untuk studio fotografi sudah jalan, kemudian multimedia juga sudah jalan, karena kalau lab multimedia itu kan
banyak kepentingan karena post produksinya fotografi, sinema dan desain grafis semuanya di situ. Jadi kita nggak bisa. Kami selalu bercanda bahwa multimedia itu lab pelacur. Jadi banyak yang pemakainya. Nah, kalau televisi dan sinema enggak. Kemudian radio saya kira itu sudah jalan. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya punya sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Saya pernah pendidikan di Cikini di Jakarta tahun 2015. Profesi apa itu? Fotografi. Alhamdulillah. Itu tidak sampai di kita. Jujur saya tidak sampai saya. Dan Pak Dede juga ya, dan terus untuk Sulawesi Selatan saat ini saya masih dipercayakan oleh Jakarta untuk menjadi penasehat AFI. AFI itu Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Dan saya berhak mengeluarkan sertifikat. Terus Pak Dede itu juga masih aktif di PARPI, Persatuan Artis Film Indonesia, berhak juga. Punya lisensi. Jadi saya tangan dingin saya ini bisa mengeluarkan sertifikat untuk fotografi untuk Sulawesi Selatan. Saya kira potensi-potensi itu kami akan tadi ini lebih 100 juta. Dan beliau semakin bersemangat, saking bersemangatnya biasa nginap di kampus. Pengiriman mobil Pak, bukan mobil. Ya, artinya begini, ini kan beli bersama aset kita. Jadi insya Allah ini aman ya, menjadi aset kita, sehingga kita bisa menggunakan ini untuk dokumentasi fakultas yang lebih bagus. Kemudian Pak Dede, kita tahu bagaimana komitmen beliau, loyalitas beliau di fakultas itu sampai ya kayak tadi pagi saja beliau yang pertama datang jam 7, kita belum apa-apa beli kampus. Dan banyak aktivitas beliau yang kita tidak ketahui. Buktinya ketika dicari langsung ada, tapi ada jadi sekitar sekali. Jadi kita sering tidak melihat aktivitasnya, tapi luar biasa pengabdian, terutama beliau ini berdua. Sedikit Pak. Iya, Biar banyak. Terima kasih. Berikan kesempatan supaya tidak 3D tambah 1C. Apa itu? Duduk diam. Dan C-nya itu chattingan. Kira cipu. Sedikit sabar dikatakan. Oke, saya kira itu hanya tambahan praktikum dakwah wajib kita. Itu maaf, ya praktikum dakwah di semester ganjil genap biasa kita programkan. Oh ganjil, oh ya, karena memang kita pakai waktu mata kuliah supaya tidak diganggu perkuliahan mahasiswa. Jadi makanya non SKS tapi dulu dimasukkan di jadwal, tapi non SKS. Dulu maaf ya, saya ingat sekali itu anggaran praktikum dakwah itu masih di UKTB Kateta. Dia bilang, saya juga mau ikut nonton, itu kan sangat-sangat memprihatinkan. Ini anak mau juga, tapi kami mau lewat mana? Kami tidak ada mata kuliahnya gitu loh. Si Ardi, dan akhirnya dia sudah di Sunan Kalijaga, kemudian dia aktif di komunitas sinema di sana. Jadi ada beberapa potensi-potensi yang pernah saya ketemu, termasuk di MD itu ada fotografer di situ, tapi dia mandiri di luar. Nah tadi yang saya respon bagus adalah tadi sudah bicarakan mengenai masalah teror dan ancaman-ancaman dari luar ketika melepas mahasiswa itu untuk kegiatan liputan di pasar dan biasanya bernama-nama lengkap. Itu ketemu preman, ketemu penelitian ya. Ini pengalaman saja sebagai pengelola jurnal juga. Tadi saya lihat bulan September Pak Walidi. Jadi ini berbagi pengalaman saja. Kalau kita penelitian itu menulis penelitian itu biasanya tergantung mood. Dulu saya pengurus jurnal sangat susah meminta tulisan. Kalaupun ada iakan biasanya tak lama itu. Iya, jadi
Artinya yang pertama, jangan terlalu dekat waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kan ujung dari penelitian itu adalah publikasi. Apa gitu, lokal, nasional, syukur-syukur indeks Scopus, ya kan? Nah, ketika kita men-submit juga itu tidak langsung bisa diterima. Pasti ada juga review dan seterusnya. Jadi artinya saya mau bilang terlalu riskan kalau waktu itu terlalu mepet. Jadi kalau bisa mulai dari mana, karena ingat juga, perlu diingat juga bahwa setiap jurnal itu punya edisi, apa itu Juni, Desember, April dan seterusnya. Nah kalau itu lewat, biasanya kalau Juni orang sudah submit itu Maret, itu sudah direview semua, baru dipublikasi. Jadi kalau molor jangan sampai tahun berikut. Iya. Dan saya kira bukti dari program itu kan adalah bukti visi, biasanya begitu. Kalau di SPI mana sih cetaknya buktinya baru sudah terima. Jadi kalau bisa sih sudah Maret atau April sudah dimulai itu penelitian jurusan. Saya kira itu saja penyampaian saya. Jujur saja, sampai sekarang kami belum bisa mengklaim karena sertifikat profesi itu yang kita belum punya. Itu yang pertama. Yang kedua itu memang saya sudah waktu pra-raker itu saya sempat canangkan ke teman-teman di kurikulum yang 2020 untuk memasukkan selain praktikum dakwah, praktikum TV, radio dan fotografi untuk semua prodi. Jadi dia non SKS. Jadi tinggal prodi apakah kalau di fotografi cukup 1 bulan, berapa kali pertemuan, karena praktikum dakwah itu non SKS itu memang kewajiban kita karena itu mata profesinya fakultas. Jadi dia tetap juga non SKS dan wajib itu ada sertifikat, dan saya usul ini untuk sertifikat yang baru sudah ada nilai di belakangnya. Ada nilai di belakangnya. Termasuk nanti kalau di praktikum fotografi ada nilai di belakangnya sebagai penguatan sertifikat dia. Dan saya minta, memang saya sudah di grup saya bilang di lab, semua kegiatan yang di lab upayakan terbit sertifikatnya, walaupun yang tanda tangan adalah dekan. Karena itu akan mendukung SKPI-nya mahasiswa. Karena terkait betul dengan keilmuannya, profesinya. Kemudian khusus masih di lab lagi, mohon dianggarkan biaya perawatan lab per bulan. Dianggarkan biaya perawatan lab per bulan. Supaya supaya rutin itu keluar kita punya, sama dengan rumah tangga itu harusnya rutin untuk perawatan lab. Apalagi nanti ini kalau kita kurikulum baru semua mahasiswa pakai tuh lab. Dan memang perlu prioritas itu lab multimedia. Saya ingat sekali dulu karena saya dapat pengadaannya itu sampai 30 unit, kemudian kita minta lagi 30 unit tapi distribusinya ke prodi-prodi itu sama di staff, padahal itu lab multimedia. Itu yang saya ini karena saya juga pernah di lab. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan alhamdulillah untuk yang penunjang akreditasi itu sudah semua bisa penuhi. Jadi kurikulum finalisasinya itu kalau bisa finalisasi Agustus supaya kita bisa bikin bukunya, mungkin KPM bisa bantu untuk penerbitan kurikulum fakultas dan SK rektornya terbit di Agustus. Jadi per September kita bisa gunakan. Kemudian selain FGD, Restra Renov itu wajib karena universitas sudah, fakultas sudah, tapi renovnya fakultas memang belum sempat kami buat. Nanti akan kita rapatkan kembali untuk. Dan rencana operasional ini dari kegiatan ini juga kita lihat dari kegiatan ini saya rangkum dalam 1 tahun itu bisa menjadi kegiatan tahunan kita, menjadi revenue kita bikin selama 5 tahun. Nah itu rencananya. Dan alhamdulillah yang jangan lupa untuk setiap kegiatan pelibatan mahasiswa itu dibutuhkan, terutama yang 9 kriteria, IKOM 9 kriteria diukur itu kegiatan terhadap pelibatan mahasiswanya. Iya, semua aktivitas, semua SK itu ada pelibatan mahasiswa. Dan semua praktikum profesi upayakan ada sertifikat dan nilai di belakangnya. Jadi semua praktikum profesi yang dilakukan prodi harus ada sertifikat dan nilai di belakangnya sebagai indikator kelulusan. Karena itu yang biasa termasuk PPL juga, tapi PPL itu ada dapat sertifikat, ada yang tidak. Kalau dari tempat prodinya tidak dapat sertifikat,
dari tempat PPL-nya tidak ada sertifikat, maka julusnya yang punya inisiasi menerbitkan PPL mahasiswa dan ada nilai di belakang untuk kelulusan bahwa dia lulus. Ya, karena dibutuhkan untuk SKPI juga. Okay. Ini yang kemarin karena teman-teman itu yang lulus ya sudah PPL tidak ada beberapa yang tidak punya ini. Bisa dibuat seperti ini. Iya, seharusnya itu dibuatkan yang sudah PPL yang kemarin. Oke, RPS sekarang nanti kita seragam di mutakhirkan RPS seragam. Seragam itu artinya sesuai kakak ini ada capaian pembelajaran mata kuliah ini apa capaian pembelajarannya. Iya, ada sudah share itu lama sekali yang waktu kita RPS kemarin itu. Jadi capaian pembelajaran prodi apa, khusus mata kuliah itu capaian pembelajarannya apa. Baru masuk mata kuliah apa RPS-nya di dalam apa saja yang akan dicapai. Kemudian ya alhamdulillah karena sudah kita tahun ini akan melakukan 2 seminar yang diinisiasi dan 1 seminar internasional. Oke, dan ini untuk seminar nasional dan internasional kita kerja tim. Jadi SK-nya prodi keseluruhan ini. Jadi 1 seminar nasional prodi semua bisa klaim. Oke, cuma diinisiasi ketuanya oleh prodi. Oke, termasuk yang internasional tadi tetap diinisiasi oleh prodi, tapi panitianya tim semua. Yang terlibat kita semua karena satu kegiatan bisa kita klaim semua sebagai kegiatan prodi. Itu maksudnya. Jadi untuk 2 seminar nasional dan 1 seminar internasional seperti itu nanti formatnya Bu, supaya maksudnya teman-teman juga bisa terlibat ya. Kegiatan prodi bisa diklaim oleh lulusan yang lain. Ini kalau berdasarkan kemarin asesor PPI itu tidak nyambung, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan profesionalisme jurusan. Jadi harus sesuai dengan jurusan masing-masing. Tapi maksudnya kalau seminar nasional internasional kan biasa pakai tema. Jadi ya misalnya ya komunikasi kan ada psikologi komunikasi. Kan masih di penjualan komunikasi kan maksudku saya yang diberikan kepada saya. Halus sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih Wadik 1 yang saya hormati, Wadik 2 dan beserta yang ada di sini yang saya hormati pula. Ya, pertama-tama saya sampaikan masalah keuangan FDK bagi seluruh prodi atau setiap jurusan yang mau melaksanakan kegiatan. Karena saya kan dari SPI mempertanyakan permohonan setiap kegiatan itu harus dilaksanakan dulu sebelum cair. Jadi ada aturan dari SPI, setiap narasumber di bawah naungan Kemenak itu tidak terbayarkan. Iya. Ya, tolong semua jurusan ya yang mau melaksanakan kegiatan. Semuanya dari Kemenag ya. Iya, Kemenag. Iya. Dan itu setiap pelaksanaan kegiatan juga ya melalui online itu tidak boleh menggunakan snack. Tidak ada konsumsi. Tidak ada konsumsinya. Udah online, direct konsumsi online. Apa yang sudah disampaikan bendahara, dan pertama-tama saya kita atau DPP kita, dan kita terasa bisa kita memang kerjasama dengan baik. Bukan berarti menafikan bendahara atau BPP kita yang lalu, cuma komunikasinya terkadang sedikit nyambung. Saya rasakan sendiri kalau staf sudah memberikan laporan, terkadang dia mengatakan nanti sebentar karena saya sibuk.
akhirnya laporannya atau permintaan proposalnya itu tinggal lagi di ruangan. Jadi mudah-mudahan nanti BPP kita ini selalu optimis untuk memajukan pencairan supaya lancar semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan tadi, memang ada aturan baru lagi. Kalau dulu narasumber dari sesama departemen, katakanlah dari Kementerian Agama, itu masih terbayar 1/2 dari yang disampaikan yang sudah dianggarkan. Misalnya kalau dari narasumber luar departemen kementerian lain itu 900 standar. Jadi kalau Kementerian Agama itu 450. Kalau sekarang lewatnya mereka pakai kayak kita LKD. Jadi kita tidak bayarkan tapi langsung pemerintah yang bayar dari setiap situ. Jadi bukan dari anggaran kita di fakultas. Pertemuan internal rapimka atau pertemuan tidak melibatkan orang lain atau eselon 1 itu memang tidak boleh dihitung dengan snacknya, apalagi makanan beratnya. Jadi memang aturan itu berubah terus. Kalau kita tidak mengikuti itu menjadi temuan nanti. Dulu baru dinilai atau dibayarkan. Ya, jadi artinya dananya tidak keluar lebih awal, tapi kita dulu melakukan. Dan benar apa yang dikatakan BPP tadi, kalau uang UP itu tidak boleh kita harapkan sepenuhnya untuk digunakan, karena berapa jurusan yang mau gunakan itu ditambah dengan fakultas. Siapa diatur penjadwalan kegiatan, begitu selesai kegiatan itu langsung dibuatkan laporan, diajukan ke depan untuk penggantian UP, uang persediaan awal namanya. Jadi kalau itu sudah keluar, kegiatan berikutnya terlaksana lagi. Jadi ada yang menutupi. Jadi karena ada muda ada tua, rupanya pergi lagi menjadi sahabat ya. Kenapa itu pergi semua? Pergi semua. Ya, tapi pada akhirnya ada Ibu Niar yang telah jatuh sakit dan beliau sudah sehat kembali, datang walaupun belum paripurna, tapi saya sudah lumayan. Datang menemani saya di perusahaan. Ya, cuma satu hal yang membuat saya galau pada di perpus ini minggu-minggu ini, rupanya Ibu Niar itu sister kita itu rupanya itu dia lupa nama saya. Jadi ketika ada sesuatu yang saya suguhkan kepada beliau, si putrinya itu bertanya, "Mak, siapa yang kasih gitu?" Dia bilang itu yang kasih kayak dulu. Siapa namanya tidak tahu, aku lupa namanya siapa. Ya, makanya saya berpikir bahwa beliau belum sempurna betul, tapi kita doakan bersama. Harus kembali Pak Hayat. Tapi tentunya saya tidak larut dengan seperti itu pada kali ini, hanya sekedar malam hari ini cerita sambil santai curhatan kita ini. Mungkin curhatan-curhatan itu sebetulnya intinya adalah saya sudah goreskan di atas kertas putih, dan barangkali itu yang saya mau bacakan di malam hari ini. Ini putih, menurut versi saya ini berbau puisi. Mudah-mudahan nuansa-nuansa puitisnya ada. Ya. Ada sayangannya Pak Mansur. Jangan Pak Mansur. Komandang Tagana. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan bacakan curhatan hati saya. Mudah-mudahan ada nuansa-nuansa puitisnya. Bermartabat oleh Arham Silop. Bermartabat. Kecepatan. Saya rupanya perlu berdiri, kawan. Aku kalau sampai waktuku bermartabat. Sekuntum senyum yang mengembang dalam aliran rasa. Rahasia apa yang diam dan terpatri dalam debaran. Di saat merengkuh dan bergelora,
dalam setiap lamunan yang menghiasi altar akademik yang semakin riuh dari era kolonial hingga era milenial. Bermartabat, gaungmu semakin membahana, motomu seiring dengan peradaban modern, bersih, maju, taat aturan, bijaksana, amanah serta teladan. Bisa senyum, lah, mas benar. Oh, pala sebagai ngaji kembali ke ulang. Terjawab. Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang kami hormati Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, yang kami hormati pula yang telah hadir Ketua KPM dan juga Sekretaris KPM, yang kami hormati Ketua dan juga Sekretaris Jurusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali rangkaian penutupan kita dan kita juga bisa sampai dengan selamat ke tujuan kita ke rumah masing-masing. Marilah kita mengawal lagi penutupan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengawalnya dengan doa yang akan dilanjutkan langsung pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan langsung oleh Kakanda Nasrullah Esos. Mohon hormat disilakan. Lagi cari surah apa ini? بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى على الهدى أو أمر بالتقوى لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan 2, para Kasubag, Ketua dan Sekretaris KPM, para Kajur dan Sekjur, operator, staf, rekan-rekan, hadirin dan beserta keluarga. Alhamdulillah. Kenapa itu tadi? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kegiatan rapat kerja kita ini bisa berjalan lancar hingga saat ini. Dan tak lupa salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah juga karena kita sudah punya satu kalender kegiatan fakultas.
walaupun dimulai di bulan Maret, tapi akan kita tarik ulur mulai dari visitasi prodi. Oke. Ini yang patut kita syukuri, dan terima kasih semua atas semua kerjasama dan partisipasinya. Ini tidak lepas dari kita semua sebagai fakultas, satu payung kita, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita adalah tim, tidak ada yang bisa jalan kalau hanya bekerja sendiri. Di lab juga kita punya, ada datang perwakilan, perpustakaan ada, KPM, staf, operator, lengkap operator ya. Ini yang saya sangat, karena biar bagaimanapun tidak akan jalan kalau kita hanya sendiri. Kalau kita rame-rame, sejauh apapun akan kita lewati. Ada istilah baru memang yang saya suka, walaupun mirip dengan Yamaha. Jauh ke depan, bukan semakin ke depan. Ini jauh ke depan. Dan yang terakhir, mohon maaf jika selama kegiatan rapat kerja ini berlangsung ada kekurangan dari panitia. Dan sekali lagi terima kasih atas segala partisipasi dan kerjasamanya. Saya kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Dekan 1 atas kata-katanya dan juga motivasinya. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sekaligus menutup acara rapat kerja kita selama 2 hari ini secara resmi. Pada Bapak Dr. Firdaus Muhammad MA dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. La ilaha illallah wa la syarika lah. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena acara raker kita ini berjalan sesuai harapan kita, bahkan bisa dikatakan melebihi dari harapan kita, baik dari partisipasi maupun dari suasana juga. Jadi kemarin waktu kita tiba mengkhawatirkan kalau seperti ini sampai sore sampai malam, bagaimana tagana, bagaimana kita menahan cuaca. Alhamdulillah sore membaik. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Kemarin saya serahkan. Tapi kemarin ini sambutan sebagai wakil ketua panitia. Jadi SK direvisi. Kemudian wakil dekan 2 yang saya hormati. Anunya mana darah O-nya? Ikut yayasan. Oh iya, Dik, ada memang. Iya, sorry. Okay. Pak Arham, terima kasih banyak, Pak. Ya. Puisinya juga. Terima kasih. Kemudian ada Ikom. Kemudian KPI, ya, kalender akademik istilah Pak Wadik 1 tadi. Mungkin untuk lebih tertibnya juga, mungkin bisa kita putuskan pada kesempatan ini hari yang kita sepakati untuk semacam rapat koordinasi atau rapim, supaya apakah kita setiap minggu atau 1 kali sebulan, atau mungkin bagusnya setiap 1 kali 1 minggu, karena kalau rektorat itu hampir tiap hari dan selalu ada hal emergensi, ada problemnya, karena kan di jurusan itu banyak sekali diurusi, lalu kemudian tiba-tiba ada panggilan. Jujur saja kalau kita melakukan rapat pasti itu penting, makanya saya tetap menganggap rapat itu lebih penting dibanding menguji. Tetapi karena anak-anak juga mempersiapkan berikut dengan teman-teman penguji yang lain, pasti nasorotik. Kenapa sudah dijadwalkan menguji baru kemudian ditinggalkan? Ataukah mengujinya
ketua panitia itu adalah bukan dari Kajur atau pilih salah satunya. Bagaimana Pak Wadik, kita tetapkan 1 hari untuk rapat supaya dikosongkan mengajar dan dikosongkan untuk ujian. Bengali tambahkan Ibu Hairi hari Kamis, tidak ada yang menguji pagi. Jadi boleh Kamis kalau siang sama dari mengajar. Jadi bisa pagi kita rapat. Atau bisa dibalik, rapatnya jam 1. Hari Kamis ya. Rapat. Kalau dikira tidak ada emergensi, tinggal diumumkan bahwa Kamis ini tidak ada rapat. Kamis siang jam 1 saya kira kondusif, karena kalau pagi, kadang-kadang pagi itu bisa jam 8, bisa jam 9. Nah, saya kira kalau jam 1 itu kita semua sudah standby. Dan banyak pekerjaan pagi bisa diselesaikan. Jadi Kamis jam 13 itu kita rapat. Kemudian untuk pelaporan SPI. Saya kira kalau sudah terang nih itu dari perencanaan, sudah jelas nih dari SPI, aman nih. Ini operator membuat apa itu, ada SK-nya, ada RAB-nya. Untuk laporan kegiatan secara utuh itu sudah bisa. Bahkan ini operator kalau dikoordinir itu bisa langsung membuat RAB-nya, semacam proposalnya lah. Tinggal nanti kalau sudah pelaksanaan tinggal dilaporkan. Dan bendahara tidak lama menunggu. Karena biasa juga selesai kegiatan lama laporan. Nah ini supaya siklusnya berjalan dengan baik. Saya kira itu baik. Mari kita bersama-sama menutup rapat kerja Fakultas Dakwah dan Komunikasi tahun anggaran 2020, 2021, 2022 dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan atas penutupan dan juga segala wejangan dan motivasinya. Selanjutnya mari kita bersama-sama secara hikmat lagi Pak Wadu menundukkan kepala kita sejenak untuk mengiringi langkah kita ke jalan keselamatan insya Allah sampai masing-masing ke rumah dengan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustaz Nur Latif. Kepada Bapak Dr. Nur Latif MAG dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri kegiatan raker kita pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa menundukkan hati dan pikiran kita, mendekatkan tangan kita, memohon keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita rencanakan insya Allah mudah-mudahan tercapai sebagaimana harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Intinya tanya ke Wadik 1. Nah, saya dapat informasi dari Wadik 1, kadang-kala anak-anak itu butuh di Wadik 1 lomba ke dekan. Biasa juga mahasiswa pengurus lembaga sudah ketemu Wadik 3 mau lagi ke dekan. Ya saya khawatir kalau tidak ada konfirmasinya, tertahunya sudah pernah ketemu Wadek atau Prodi, tiba-tiba ke saya dan tidak sama bahasanya.
tiba-tiba saya, oh iya bisa Ji, ternyata tidak bisa. Itu jadi saya kira saya tidak boleh ini soal kewenangan. Sama dengan kasus-kasus kemarin soal misalnya ruang dosen, itu kewenangannya KTU. Tidak boleh Dekan yang mengatur itu, karena kalau saya yang mencampuri itu, maka ada orang diambil alih kewenangannya. Nah, begitu juga soal mata kuliah. Jadi mata kuliah itu dari prodi, UKT itu dari prodi, nah, mata kuliah itu dari prodi, lalu kemudian di Wadik 1 dan itu dieksekusi di Rapat Edukasi. Setelah itu tidak ada lagi dosen yang melapor ke Dekan kekurangan SKS, kekurangan mata kuliah dan semacamnya. Jadi yang kita mau jalankan itu adalah sistem. Nah, terakhir adalah kita juga harus menjaga citra fakultas dakwah. Jadi biasa orang mengatakan fakultas dakwah itu begini. Saya kira kita bisa memahami bagaimana citra fakultas dakwah di mata orang dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya kira 1 tahun terakhir ini kita alhamdulillah aman-aman saja, damai-damai saja, penuh dengan kekeluargaan. Nah, ini terus menerus kita jaga, terutama letupan-letupan dari mahasiswa. Ada di grup tadi saya share bahwa mahasiswa itu mengurus lembaga, itu ada. Katanya Dekan mau bersinergi, tapi bikin raker tidak libatkan kami. Bagaimana menjelaskannya itu? Jadi ya ini kalau yang begini tetap saya solve saja, tetapi biasanya begini saya oper langsung ke Wadik 3. Nah, begitu. Jadi supaya mekaniknya secara mekanis ini berjalan, semua berjalan sesuai dengan perannya masing-masing, saya kira kita bisa IQ-nya baik, lalu kemudian yang lain-lain berjalan secara baik. Dan tentu kita bisa memahami bahwa prodi itu berat sekali pekerjaannya. Boleh jadi lebih berat prodi dibanding Dekan. Karena prodi itu harus menyelesaikan masalahnya mahasiswa satu persatu dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan di jurusan. Kita berharap ada skala prioritas, di manage. Jadi mana yang lebih utama, yang lebih penting. Nah, ada yang didahulukan, ada yang dibelakangkan. Kita pintar-pintar mengidentifikasi masalah, karena di jurusan itu tidak ada masalah, tidak ada habisnya masalah. Maksudnya masalah itu persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Nah, jadi ini juga untuk menciptakan kebersamaan. Kadang-kadang susah kita tersenyum. Makanya kan ini Wadik 2 kemarin sambutannya kita kenapa raker di sini, karena kita sebenarnya mau rekreasi. Gitu. Kita mencari suasana, kita bisa senyum-senyum di sini, ya bisa ke pasar, banyak aja pasar di Makassar, tapi ada suasananya. Di sini benar-benar ada kebersamaan, keseriusan, rasa kekeluargaan yang luar biasa.